Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Arwah Seorang Pembantu. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia, layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Cimbeluit, Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan lagi, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan bahagia. Dan pada suatu ketika istri meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut umurnya sekitaran 50-an. Dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." Dan tiba-tiba ibu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen itu. "Kenapa gak ngontrak rumah saja, Mas? Saya ada kok rumah kontrakan. Bukan punya saya sih, saya cuma dititipi saja. Barangkali berminat besok saya antar, Mas. Rumahnya lumayan besar, nyaman. Sudah ada barang-barangnya pula." Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik. Karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding di apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil, saya butuh tetangga. Akhirnya pun saya meminta nomor telepon si ibu. "Baik, Bu, nanti jika istri saya berminat saya akan telepon ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen ternyata istri saya sudah tidur. Akhirnya saya pun ikutan tidur. Pagi pun tiba. Ketika kami bangun, saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa Mira sangat antusias sekali ingin segera melihatnya. Dia sangat setuju sekali jika memang rumah itu cocok katanya. Akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya kerja. Sore pun tiba. Akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelepon si ibu itu, dan si ibu itu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu. Sekitar 15 menit perjalanan tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cimbeluit atas. Dan yang bikin kaget saya ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanan hanya kebun. Dan dari tetangga lumayan jaraknya jauh. Kami pun akhirnya turun. "Nah, ini Mas rumahnya, silahkan masuk." Ketika di depan rumahnya saya hanya berpikir,
Bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu. Dalam hatiku begitu. Masuklah kita ke dalam rumahnya. Rumahnya itu masih bangunan lama. Catnya berwarna putih. Interior di dalamnya pun serba putih. Barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. Berapa Bu harga sewanya? 10 juta Mas per tahun. Ah, murah sekali Bu. Kok bisa murah Bu? Nggak tahu Mas, yang punya juga cuma minta segitu. Jawab si ibu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik karena harganya murah. Tapi ada yang mengganjal. Karena rumah ini jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. Ya sudah Bu, nanti kita pikirkan dulu ya. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar. Tapi aku belum menyetujuinya. Alasan kenapa aku masih belum menyetujui, aku khawatir jika kamu tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota. Tapi dia dengan enteng menjawab, santai aja, aku bisa ajak sepupu atau temanku kok untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok. Ya sudah, kita pindah ke sana. Ya sudah, kita pindah ke sana. Hari itu hari Minggu. Karena saya libur, kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami pun mulai merapikan tempat itu dan membersihkan ruang-ruangannya. Karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu membereskan rumah itu. Tapi ketika saya mau masuk dan membereskan kamar yang satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba itu melarang saya untuk membukanya. Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu. Itu kamar bekas pembantu. Dan jangan pernah membukanya. Kenapa Bu? Tidak apa-apa kok, pokoknya jangan dibuka. Sudah, biarkan saja. Toh kamarnya juga tidak akan dipakai semua kan? Ya sudahlah kalau begitu. Saya pun mengiyakannya, walaupun sedikit tanda tanya. Karena jujur saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Dan saya pun memasang CCTV di seluruh penjuru rumah agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam, saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Kami pun terdiam dan saya keluar mencoba melihat. Setelah saya lihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya lumayan merinding. Tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira. Khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. Apa yang? Bukan apa-apa, hanya angin. Ya udah, tidur yuk. Besok aku takut kesiangan. Akhirnya kami pun tertidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah dan segera telepon saya kalau terjadi apa-apa. Jujur saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Tapi ya sudah, dianya yang terlihat senang tinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan dan harus lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam. Dan akhirnya saya pun pulang. Saya tiba di rumah pukul setengah 11 malam. Karena saya sudah membawa kunci cadangan,
Jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk ternyata Mira belum tidur. Dia sedang asik menonton TV di ruangan tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar, dan karena saya sangat capek akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya sedang nyenyak tidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya siap di dalam kamar, istri saya pun terbangun oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. Sayang, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Sayang, aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi. Tapi anehnya Mira malah mentertawakan aku. Kamu tuh ya nggak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia tuh Asih, pembantu kita. Maaf, aku lupa belum ngomong sama kamu bahwa Asih datang tadi maghrib. Dan aku langsung suruh tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan. Aku pun heran dan bertanya, "Memang kamu pesan pembantu?" Tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, "Enggak." "Lah terus itu pembantu siapa?" Jadi gini loh Yang, katanya Asih itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh. "Lah terus siapa yang mau gaji dia?" Nggak perlu digaji Yang. Jadi kita biar 10 juta itu udah termasuk pembantu. Aku pun terheran. Dalam hati kok pemilik rumah ini baik sekali. Sudah rumahnya murah dikasih pembantu lagi. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana Asih sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba. Seperti biasa saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja Asih tidak kelihatan. Dalam hati mungkin dia masih tidur. Dan aku pun pergi meninggalkan Mira. Selama di kantor aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih si pembantu. Tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Karena saya pun ingin tahu latar belakangnya dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal karena khawatir dengan Mira. Saat itu jam 2 siang saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Jujur sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira. Karena khawatir dia akan panik. Mira cuman bertanya, "Kamu kenapa kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh iya, kerjaan aku udah selesai, jadi bisa pulang cepat." "Loh, Asih mana?" Tadi sih pas mau pulang dia keluar. Emang kamu gak ketemu?" "Enggak, emang dia mau kemana?" "Katanya sih mau ke kebun belakang mencari seladah dan rawit." "Oh ya sudah, biarkan." Aku pun masuk kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa hari itu sangat capek, padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa akhirnya aku pun tertidur.
Dan ketika bangun saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asik nonton TV. Yang, kok kamu nggak bangunin aku sih? Aku nggak tega, Yang. Kamu kayaknya lelah banget. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun dikagetkan kembali melihat AC yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih. Dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asih, kamu mau kamar mandi?" Tapi Asih itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu sambil berjalan melewatiku. Apa mungkin dia malu karena aku bertelanjang dada ya? Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. "Sayang, ini rambut kamu bukan?" Coba lihat. Mana mungkin rambut aku seperti ini? Lihat saja, itu ada sedikit ubannya. Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling tatap-tatapan. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang itu, saya pun berceletuk berbicara. "Oh, mungkin punya AC." Akhirnya kami pun lega karena kami menyangka itu adalah punya AC. Akhirnya kami pun masuk kamar. Ketika di kamar, saya pun berbicara pada Mira. "Yang, bilangin AC ya, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor lihatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja, Yang." Emang kamu kapan lihat Asih lagi? "Tadi pas mau masuk ke kamar mandi." Mira pun mengerutkan dahinya dan berkata, Emang Asih kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang-pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia memang sudah pulang. Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini. "Oke, kamu tenang dulu ya." Enggak, Yang. Aku aneh aja. Kapan dia masuknya? "Ya udah, kita tidur dulu aja. Besok kita bahas." Tak lama akhirnya Mira pun tertidur. Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tertidur, hanya bermain handphone. Ketika sedang asik bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang ngesot, seperti menangis tetapi sangat pelan suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop saya. Dan ketika dibuka CCTV-nya, ternyata benar. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar. Dalam hatiku, tapi ini seperti AC. Karena baju dan rambutnya hampir sama. Saya bingung antara takut dan kasihan. Jujur saya ingin menolongnya. Karena saya takut itu memang benar AC. Dan memang sedang butuh pertolongan. Tapi di sisi lain saya juga takut bahwa itu makhluk halus yang menghuni rumah ini. Akhirnya saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa itu sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, saya menyalakan lampu di ruangan itu. Ternyata benar, dia AC. Ketika lampu di ruangan itu menyala dengan cepat, tiba-tiba AC yang merangkak itu tiba-tiba berdiri lalu berlari sambil sedikit meloncat masuk ke dalam kamar pembantu itu. Saya shock karena bengong tanpa bisa berkata. Dan ketika saya membalikkan badan mau kembali ke dalam kamar, tiba-tiba pas di depan muka saya telah berdiri seorang wanita. Matanya hitam, mukanya sudah membiru, lidahnya menjulur keluar.
Jarak wajah kita hanya jauh 10 cm saja. Sontak saya pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, Mira terlihat sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Setelah sadar, saya pun memeluknya dan mengajak dia kembali ke kamar. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar, Mira menanyakan apa yang terjadi padaku. Tadinya aku mau memberitahunya, tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun berbohong padanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Akhirnya di pagi hari Mira pun mengajak saya untuk pergi ke dokter, tapi aku pun menolak dengan alasan aku sudah sehat. Pagi itu aku mengajak Mira untuk pulang dulu ke rumahnya dengan alasan aku kangen pada ibu dan bapaknya. Jadi sepulang kerja nanti aku bisa ke rumahnya, tapi dia menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini biar kamu ada temen. Tapi lagi-lagi dia menolak. Tidak usah, aku sendiri juga lebih nyaman. Lagian kan ada Asih. Ya sudah, aku pergi ya. Aku pun pamit. Sepanjang jalan aku hanya melamun memikirkan Mira. Sesampainya di kantor aku meneleponnya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV saya agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saya melihat Mira sedang berbicara sendiri, seperti ada lawan bicaranya. Tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya yang panik langsung cepat-cepat untuk pulang. Sialnya di jalan saya terjebak macet. Aku yang berkali-kali menelpon Mira, tapi tidak pernah diangkat. Hatiku semakin tidak karuan. Setelah 1,5 jam melewati macet, akhirnya pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada di rumah. Aku sedikit panik dan takut. Saya pun berteriak-teriak memanggil Mira, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dengan berbekal senter saya pun keluar rumah menuju kebun-kebun itu. Saya masuk ke dalam kebun-kebun itu sambil memanggil namanya. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan aku melihat seseorang sedang tertidur di gunungan tanah. Sontak saya pun berlari menghampirinya, dan benar saja, ketika saya tiba ternyata dia adalah Mira, istri saya. Saya melihat dia sedang tertidur di atas tanah. Saya dengan panik membangunkannya. Sayang, sayang, kamu bangun sayang. Ngapain kamu tidur di sini? Tak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya, karena jujur saya pun takut karena lokasinya adalah di tengah-tengah kebun pisang. Mana hari sudah gelap. Akhirnya Mira pun bangun. Dia seperti belum sadar bahwa dia tidur di mana. Aku pun berencana mau menggendongnya karena dia terlihat lemas. Ketika aku membukukan badan untuk menggendong Mira, tiba-tiba senter saya menerangi sebuah tulisan. Dan setelah saya perhatikan ternyata itu adalah papan nisan kuburan. Setelah saya baca ternyata nama ini makam itu adalah Asih. Sontak saja saya kaget dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang. Di sepanjang jalan pulang saya tidak menyangka bahwa Mira tadi tertidur di atas makamnya Asih. Ketika sampai di rumah saya pun membuka bajunya lalu membuangnya karena bajunya kotor dengan tanah makam. Mira yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan terbangun. Yang, aku pusing banget. Ya udah kamu tidur dulu. Baru saja aku berkata itu tiba-tiba terdengar suara pintu seperti ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikikan tertawa sangat keras. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain.
Tiba-tiba setelah itu terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami dengan keras. Lalu tiba-tiba pintu kami seperti dicakar-cakar oleh wanita itu sambil mengeram. Lalu pintu kami pun dipukul-pukul dengan keras. Saya spontan langsung menelpon teman-teman saya untuk datang ke sini. Dan untungnya beberapa teman saya dengan sigap akan datang ke sini. Kami yang masih ketakutan di dalam kamar hanya bisa berdoa dan berpasrah. Tak lama kemudian itu, lampu rumah kami mati dengan tiba-tiba. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba kami mendengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah itu semuanya hilang dan lampu pun nyala kembali. Kami yang hanya dibanjiri keringat dingin di dalam kamar hanya bisa menunggu teman-teman kami untuk datang. Waktu pun berlalu. Sudah 1 jam kami menunggu tapi teman kami tak kunjung datang. Saya pun mencoba untuk menghubunginya kembali dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tidak menemukan alamat yang aku kirim. Dalam hatiku bercampur aduk antara marah dan takut. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak Mira keluar dari rumah itu. Tapi Mira ketakutan untuk keluar rumah. Dan aku mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Mira pun setuju. Kami pun akhirnya keluar dengan perlahan. Baru saja kami sampai di ruang tamu tiba-tiba lampu rumah kami mati. Yang membuat aku panik adalah Mira saat itu juga pingsan. Saya hanya bisa duduk di lantai sambil memangku Mira yang sedang besar perutnya. Saya mencoba berbagai cara untuk membangunkannya. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang mencoba membangunkannya, di dalam kegelapan Mira berdiri di depan saya. Lalu dia berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Tapi anehnya, walaupun gelap Mira tidak menabrak satupun barang yang ada di rumah. Awalnya aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi akhirnya aku paham bahwa dia kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu. Untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama. Mira pun kembali pingsan dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku coba memangkunya kembali masuk ke dalam kamar, karena kebetulan dia tepat jatuh di depan pintu kamar. Dengan tergesa-gesa aku masuk kembali ke dalam kamar dan cepat mengunci pintunya. Tak lama Mira pun bangun. Dia hanya bisa menangis. Karena penasaran aku kembali membuka laptopku dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, Asih itu adalah makhluk halus yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya Asih bisa ada di dalam rumah ini. Dengan rasa takut aku mencoba memerhatikan Asih yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keritingnya yang sedikit basah. Tapi kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak, putih dan panjang. Wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah ini dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama aku memperhatikannya, tiba-tiba Asih menembus pintu kamar pembantu itu dan menghilang. Saya pun menutup laptop dan memutuskan untuk tidur malam ini, karena Mira pun sudah terlihat pulas. Baru saja aku menutupkan mata, tiba-tiba tanganku dipegang erat oleh Mira. Spontan aku langsung melihat ke arahnya. Tapi tiba-tiba aku melihat ke arahnya. Astaga, bukan main antara kaget, marah dan takut. Saat itu aku melihat Mira dengan mata yang melotot seperti menahan sakit. Karena ternyata Asih saat itu sedang duduk di atas perutnya yang kira sedang membesar. Asih dengan pakaiannya yang putih, rambut keriting dan wajah memarnya. Dia tertawa cekikikan sambil menduduki perut Mira yang sedang besar. Aku pun sontak langsung memukul Asih yang ada di atas perut Mira. Tapi ketika saya pukul, pukulan saya menembusnya dan Asih pun menghilang. Dan pintu kamar kami pun terbanting dengan sendirinya. Dengan suara cekikan yang semakin jauh lalu menghilang.
Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tidur sambil menunggu pagi. Saya mencoba menguatkan mata ini walaupun sudah sangat ngantuk sekali. Akhirnya pagi pun tiba. Hati saya sangat lega melihat matahari terbit dengan sangat tenang dan dengan sangat terang. Kami pun segera berkemas untuk keluar dari rumah ini. Kami hanya membawa beberapa pakaian saja, karena yang penting kami sudah keluar dari rumah ini. Dengan cepat kami pun bergegas pergi ke rumahnya Mira. Kami sepakat untuk tidur di rumahnya Mira sementara waktu, sampai mendapatkan tempat tinggal yang baru. Dan kami pun sepakat tidak akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua kami. Setibanya di rumah Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Saya yang izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan. Akhirnya kami pun tidur dengan lelah di rumahnya Mira. Tanpa disadari bahwa kami tidur sangat lama sekali sampai bangun jam 4 sore. Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarganya Mira. Tapi ketika melihat handphone saya kaget. Ternyata bosku sudah menelponku berkali-kali. Akhirnya aku pun menelpon balik dia. Dan benar saja ada pekerjaan sangat penting yang harus diselesaikan besok pagi. Akhirnya aku pun pergi ke kamar untuk mencari laptopku, karena semua filenya ada di situ. Tapi anehnya, laptopku tidak ada kutemukan di dalam kamar. Aku sudah mencarinya berkali-kali tapi tidak ada. Aku pun mencoba mengingatnya. Dengan perasaan yang lemas, aku pun baru ingat bahwa laptopku tertinggal di rumah kontrakan. Aku pun bingung untuk mengambilnya. Akhirnya aku pun menghubungi beberapa teman untuk meminta menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu. Entah sial atau kebetulan semua teman-temanku mendadak tidak bisa. Dan tidak mungkin juga aku harus mengajak Mira. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri, karena ini menyangkut karirku. Akhirnya aku pun pamit pergi pada istriku dan mertuaku dengan alasan mau pergi ke tempat teman karena ada pekerjaan. Saat itu adalah jam 9 malam. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan saja perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Arwah Seorang Pembantu. Salam Jimatres, salam misteri. Au.